Oke, selamat pagi. Ada dua kemungkinan kenapa pria itu bisa kehilangan ambisinya. Yang pertama adalah ketika eh ketika pria itu dulunya memiliki ambisi, ketika katakanlah ketika di usia 20-an, ambisinya banyak. Tapi karena suatu kondisi, apa yang dicita-citakan itu tidak tercapai, sehingga ketika dia usia 30-an atau 40-an atau udah di usia yang senja, pria itu menyerah dan kehilangan ambisi dan tidak punya ambisi lagi dalam hidupnya. Yang kedua adalah pria yang ketika usia 20-an udah punya ambisi yang banyak. Tapi sih, mereka bisa memenuhi. Monggo, Bu. Bersih-bersih. Wow, parkiran ini kok luas banget. Lari-lari ngaji. Oh, nggih. Monggo. Si pria ini bisa memenuhi semua ambisinya. Punya keluarga yang bagus, punya rumah bagus. Monggo, Pak. Pak Rafiq. Dan dewe iki. Oh, jalan-jalan. Boten apa. Ini bar ning musola ya. Oh. Wingi sore. Terus aduh. Jalan-jalan. Omae Didik nih ya? Omae Didik. Sedona ya? Oke. Terus sorry, banyak distraksi. Terus pria ini bisa memenuhi semua ambisinya. Punya keluarga yang oke, karir yang oke, pekerjaan yang bagus. Tapi setelah mencapai semuanya, pria ini kehilangan ambisinya karena merasa mau ngapain lagi sih? Udah semua rasanya flat. Dan aku pernah menemui dua golongan pria yang sama-sama kehilangan ambisinya. Yang pertama memang golongan orang-orang yang sudah tidak memiliki ambisi karena kegagalannya, itu cenderung memang lebih banyak. Dan memang cenderung lebih banyak temannya. Halo. Tapi yang kedua ini jumlahnya lebih sedikit, tapi menurutku ini jauh lebih jauh lebih menyakitkan. Karena ketika seorang pria itu udah mencapai suatu titik yang dia inginkan, tapi kemudian dia kehilangan ambisinya. Mau ngapain lagi dalam hidup itu loh? Wow, teman Bruce Lee. Sorry, pagi ini kita terlalu chaotic karena kita mencoba tempat baru lagi, teman Bruce Lee, dan di atasnya adalah kereta. Yes. Ketika seorang pria udah memenuhi semuanya, dan ya banyak orang yang seperti itu, yang udah nggak punya ambisi lagi. Nyantai, Mas. Oke. Kalau kita bicara soal ambisi, ini juga kemarin kenapa aku pengen bahas ini, karena aku lihat di media sosial, kayak di tweets, banyak sekali orang-orang yang udah mulai kehilangan, lihat lorong, mulai kehilangan api kecil dalam hidupnya, kehilangan spark, kehilangan ambisi. Bahkan yang katakanlah udah, ya seperti yang bilang tadi, ini aku lihat di media sosial ya, yang kalau yang aku kenal langsung ada juga. Tapi itu tervalidasi juga di media sosial. Banyak orang yang sudah mencapai posisi tertentu, udah secara mapan semua, tapi hidupnya flat, hidupnya kayaknya udah mau ngapain lagi gitu loh. Dan hidup dalam rutinitas. Ini kesannya kayak kelihatannya enak, tapi secara eksternal, secara luar kelihatannya enak. Tapi di dalam hatinya itu terjadi sebuah kekosongan atau kehampaan.
ini menarik untuk dibahas. Karena kalau kita berbicara ambisi, banyak kayak orang-orang mengatakan, filsuf-filsuf mengatakan kehidupan itu akan jauh lebih tenang ketika kita tidak punya ambisi, atau tidak terlalu berambisi. Bukan tidak punya ambisi ya, tapi tidak terlalu berambisi. Kita mengenal ambisi itu sebagai sebuah hal yang negatif, tapi sebenarnya tidak selalu seperti itu. Nah, kalau berbicara soal golongan yang kedua, orang-orang yang sudah hebat, terkenal, aku punya sebuah cerita yang bisa menggambarkan orang tersebut, menggambarkan kekosongan dalam sebuah ambisi. Anyway, tapi sebelumnya kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu. Aku terlalu banyak ngomong tadi di awal, jadi sehingga lupa ritual Caminante. Jadi, ritual Caminante adalah ritual melihat jam. Sekarang pukul pas sekarang pukul 6.53 Jumat 13 Maret 2026. Selamat datang, welcome to Caminante. Jadi buat yang belum pernah ngikut perjalananku setiap pagi, Caminante adalah sebuah proyek pribadiku untuk berjalan pagi sambil bercerita selama 1000 hari ke depan, dan ini adalah hari ke-63. Bapak. Oh, berawal. Hari ke-63. Ini ada sebuah perjalanan yang cukup panjang, but enjoy. Nah, ini hari Jumat ya, dan tanggal 13. Beberapa hari lagi kan Lebaran ya, dan ini udah mulai banyak orang yang merantau. Yang balik dari merantau. Dan udah banyak yang balik dari merantau, dan kayaknya udah mulai rame kan ini aku main di desa tetangga. Aku juga belum pernah kayak walking tour seperti ini. And let's fucking go. Kita bercerita jalan pagi sambil tersesat. Ya, aku mengharap aku tersesat. Ya benar, kita tersesat. Oh belum, kita masih ada harapan. Kirain udah jalan ini. Halo kids. Udah pojokan kah? Mereka mentok ya, Bu? Gimana? Mentok di sini. Oh, udah mentok ini. Oh, udah ini ya. Udah nggak ada rumah. Oh. Ke sana. Iya. Mau kemana, Mas? Enggak, aku jalan-jalan pagi aja. Oh, jalan-jalan Oh. Oh. Ini udah mentok, itu nggak ada jalan. Iya. Mari, Bu, monggo. Ya, Monggo, tempat Pak. sendiri, Pak. Iya, jalan-jalan. Ya. Oke. Tempatnya mana, Mas? Di Jambu. Jambu. Nggih. Oh. Oke, kita tersesat, tapi kita sudah bertanya. Sorry, obrolan kalau misalnya kita di tempat asing ini cukup chaotic. And ya, itu gak apa-apa. Halo. Oke, let's talk about seorang pria yang dulu mencapai posisi tinggi, menjadi seorang pria yang bisa dikatakan 1%. Aku pun juga pengen jadi orang seperti itu. Pria tersebut adalah Ernest Hemingway. Mungkin kalau misalnya di kalangan orang yang suka baca buku ataupun nulis pernah kenal Ernest Hemingway itu ya. Salah satu penulis yang memiliki influence atau pengaruh. Monggo. Mentok ternyata. Oh nggih, nggih pun. Terus Ernest Hemingway itu lahir tahun 1889. Correct me if I'm wrong, tapi pokoknya sebelum tahun 1900 lah. Dia ketika masa mudanya dia hidup seperti gini. Hidupnya itu seperti mimpi basahnya para pria. Selain mimpi basah yang
Yang itu mimpi basah yang berhubungan badan. Dia itu menjalani kehidupan yang diidambakan 99% pria. Dimana dia itu mulai dari traveling, terus kemudian dia berpetualang, terus memancing di lautan, di Laut Kuba, berburu di Afrika. Ernest Hemingway itu sebuah simbol maskulinitas yang sangat-sangat disegani waktu itu. Dan kehidupannya memang sangat-sangat menyenangkan lah waktu itu. Dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut, yang bagi sebagian besar pria itu membuat iri. Jujur aku aja iri gitu loh. Aku pengen melakukan hal yang dilakukan Ernest Hemingway. Nah, karena dia memiliki pengalaman hidup, memiliki pengalaman berkunjung ke tempat yang jarang dijamah oleh orang, dan dia memang sangat hidup di pengalamannya itu. Ketika dia menjadi penulis, gak heran bukunya laris. Bukunya memang bagus banget, novelnya bagus, karena memang benar-benar dia terinspirasi dari hidupnya sendiri. Banyak judul-judulnya yang terkenal mungkin kayak The Old Man and the Sea yang terakhir ya. Terus apalagi ya? From Womb to the Toll, kalau nggak salah, From Wombs to the Bell to the Toll, aku nggak tahu. Pokoknya novelnya itu menjadi inspirasi judul lagu dari Metallica. Kalau kamu pernah dengar lagunya Metallica yang kayak jeng 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 teng 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 teng, yang intro bassnya itu sangat ikonik, yang diciptakan oleh Cliff Burton. Dan Metallica cukup bisa memproyeksikan novel Ernest Hemingway itu dengan baik, dan memang lagunya bagus, dan itu terinspirasi dari novel yang bagus juga. Wow. Nah, tadi sampai mana ya? Banyak orang yang mengatakan kalau misalnya kita pengen jadi penulis. Nyantai mas? Ya. Kemana mas? Aku jalan-jalan. Dari mana? Aku Jambu. Muter ini. Muter-muter lah sih. Terus banyak orang yang mengatakan kalau ingin jadi penulis, ya harus belajar menulis. Tapi menurutku, untuk menjadi penulis yang hebat, itu kita harus belajar hidup, menjalani hidup yang luar biasa, seperti Ernest Hemingway. Karena ya, pengalaman hidupnya itulah yang membuat perspektif hidupnya dalam menulis itu luar biasa. Nah, pokoknya si Ernest Hemingway itu salah satu penulis yang sangat terkenal, bahkan metode menulisnya yang kayak kesannya dia punya teknik menulis singkat, padat. Itu benar-benar perwujudan maskulinitas yang biasanya kan orang-orang yang maskulin tuh yang nggak jarang ngomong, singkat, padat, itu diwujudkan dalam tulisannya gitu ya. Jadi benar-benar tidak hanya dalam kehidupannya, dalam tulisannya juga seperti itu. Wow. Nah, itu semua ambisi-ambisi yang udah dia lakukan. Tapi di akhir hidupnya, setelah dia mengalami kecelakaan di Afrika, setelah dia tua, setelah dia menderita penyakit diabetes kalau nggak salah, dia memiliki semacam kekhawatiran. Karena dia selama ini selalu berpikir bahwa hidupnya adalah tentang dunia tulis. Yang membesarkan dia adalah dunia kepenulisan. Dia khawatir di usia yang udah segitu, dia tidak bisa menulis lagi dengan baik, tidak bisa menulis lagi dengan menghasilkan novel yang bestseller lagi. Dia sempat mengalami depresi yang sangat akut sampai dia akhirnya
tidak tidak punya ambisi lagi untuk menulis karena dia mungkin ya ngerasa kayak takut novelnya itu nggak sebagus yang sebelumnya, karena novel terakhirnya yang The Old Man and the Sea itu meraih Nobel untuk literatur. Bagaimana, kita ngambil ke sini atau kita ke sini? Kayaknya kita ke sini aja. Hai. Terus wow. Terus wow, kita bertemu banyak orang kali ini dan itu menyenangkan sekali. Dan akhirnya hal yang menurutku tragis, karena dia mengalami kondisi tadi, kehilangan ambisinya lagi, karena dia merasa udah nggak bisa menulis lagi, sudah tidak fun lagi menulis. Dia mengakhiri hidupnya dengan menembakkan diri dengan senjata laras panjang. Karta by Fever Group, Noto Interior. Oh, ini kayaknya workshop. Nah, interior workshop. Dan ini adalah, kalau kamu pernah dengar sebuah makanan tradisional namanya growol, kampung ini adalah sentranya. Oke. Hai. Itu adalah sebuah perwujudan contoh dari orang yang punya ambisi besar, tapi di akhir hidupnya dia kehilangan ambisinya dan berujung hidupnya flat. Ini seperti yang aku bilang, kategori orang yang kedua tadi. Nah, aku sendiri jujur pernah punya pengalaman yang sama. Sebelum aku memulai proyek kami nanti, kamu kalau misalnya ngikutin aku dari awal, kamu tau lah kalau misalnya aku dulu membahas satu atau dua topik yang spesifik. Dan ketika di awalku berkarir sebagai YouTuber, itu aku mendapatkan views yang cukup lumayan. Ada yang sampai 200.000, ada yang 100.000. Pokoknya cukup oke lah. Dan bercita-cita menjadi seorang YouTuber itu udah ingin kulakukan sejak dari dulu. Sejak yang ya bisa dibilang enggak ketika remaja ya. Karena ketika YouTube mulai ada itu, aku ya masih aku udah kuliah lah gitu ya. Bukan seperti cita-cita anak-anak Gen Z atau Gen Alpha yang pengen jadi YouTuber sejak dini itu ya. Tapi aku selalu suka ide untuk menjadi YouTuber terus ngomong depan kamera kayak gini. Wow. Nah, kita naik nih. Kita hiking. Ini baru hiking. Ini baru kita trail run. Oh, bukan trail run. Trail walk. Oke. Dan aku sempat mengalami sebuah kesuksesan dalam tanda kutip ya, karena kesuksesan itu relatif. Kita coba kesini aja ya. Kesuksesan itu relatif. Oh, ini titik 0 km. Titik 0 km adalah kuburan, jadi kita tidak ke situ. Aku sempat mendapatkan gaji dari YouTube, pernah dapat juga deal dari brand, suruh bikin video tentang brand. Pokoknya itu hidup yang ku inginkan dari dulu gitu ya. Nah, tapi ada momen dimana ketika aku udah sampai di titik tersebut, video-video yang ku buat setelahnya itu tidak mencapai kesuksesan yang sama, tanda kutip ya, sekali lagi. Karena dari 100.000 katakanlah 200.000, kemudian yang nonton cuman 1.000, 2.000. Dan itu sempat membuat aku stres, sempat membuatku nggak berambisi lagi dalam menjadi seorang YouTuber. Bikin video itu bukan lagi ambisi, bukan lagi hal yang menyenangkan seperti dulu. Karena aku jadi berorientasi pada hasil. Aku jadi berorientasi pada hasil, prosesnya nggak menikmati. Dan dulu sempat kayak vakum berbulan-bulan, tidak
tidak bikin video lagi. Halo. Naik masih ada ini rumah? Oke. Ada Mas. Masih ada? Jauh. Jauh ya? Iya. Oh, enggak boleh. Enggak apa-apa. Olahraga. Terus dari yang ku amati itu, dari yang dulu berambisi menjadi nggak berambisi, aku melihat kayak kesalahanku adalah selalu melihat kepada hasil, tidak menikmati proses. Lain halnya ketika aku memulai proyek Caminante ini, di mana aku memiliki goal 1000 hari. 1000 hari adalah sesuatu hal yang bisa aku kontrol. Aku berjalan kaki, aku pakai sepatu, aku pakai topi, aku pakai rompi, aku ketemu teman Bruce Lee di jalan, ketemu titik 0 km, ketemu Dogi. Itu sesuatu yang bisa aku kontrol. Ketemu Dogi enggak sih? Kadang ada Dogi, ada kadang ada enggak. Tapi kalau views hasil itu bukan sesuatu yang bisa aku kontrol, sehingga itu yang membuat aku dulu kehilangan ambisi. Tapi sekarang aku kembali menemukan ambisiku lagi, tapi lebih ke hal yang bisa aku kontrol. Ambisiku adalah berjalan kaki selama 1000 hari ke depan. Nah, kita kembali lagi pada topik pentingnya ambisi tadi. Kamu udah melihat dari dua contoh, Ernest Hemingway dan diriku. Banyak orang yang mengatakan ambisi itu kurang, tidak bagus. Terlalu berambisi yang tidak bagus menurutku, dan terlalu berambisi pada hasil menurutku itu yang salah. Karena gini, kalau kita gini, ambisi itu menurutku seperti sebuah api. Oke? Kalau kamu terlalu berambisi, terlalu besar ambisinya, ambisi itu menguasai dirimu. Ambisi itu seperti api yang besar banget. Itu akan membakar seluruh rumahmu. Dan itu akan menjadikan semua yang kamu miliki hangus, hilang, tak tersisa. Banyak kan kasus orang yang seperti ini, yang ambisinya terlalu besar sehingga apa yang sudah dia miliki sebenarnya kayak udah punya rumah, udah punya mobil, tapi hilang karena terlalu berambisi. Menurutku, oh ya, sorry, sebelumnya, kalau kita tidak punya ambisi sama sekali, ya kita kehilangan api. Bayangkan rumah tangga tanpa api, bagaimana? Katakanlah gini lah, kita nggak usah berbicara listrik. Zaman dulu penerangan pakai api kan. Bayangkan kehidupan rumah itu nggak pakai api, nggak ada ambisi. Tentu saja akan terasa gelap, akan terasa flat. Wah, naik sekali. Akan terasa hambar dan mengalir. Dan kehidupan yang mengalir menurutku adalah kehidupan yang tidak ideal bagi seorang pria. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya adalah dengan menjaga api ambisi itu tetap menyala. Api kecil ambisi itu tetap menyala. Bukan api besar, tapi api ambisi yang bisa di-maintain. Nah, kembali lagi pada kasus orang-orang yang udah, katakanlah udah gagal dalam mewujudkan ambisinya, atau orang yang sudah mewujudkan ambisinya dan bingung mau ngapain lagi. Aku bisa mengatakan bahwa percayalah bahwa manusia itu tidak hidup dalam satu dimensi saja. Oke? Dan katakanlah gini, kamu adalah seorang atlet yang udah memenuhi semua ambisimu, udah jadi the best gitu. Dan satu ambisi itu udah kamu puas lah. Kamu bingung mau ngapain lagi. Nah, itu yang sering terjadi kan. Tapi kalau kamu berkeyakinan bahwa manusia itu multidimensi, kamu bisa mencoba hal lain. Mungkin kamu mencoba lagi dari nol, memasak. Kamu belajar memasak lagi, meninggalkan dunia atlet, karena kamu udah full, udah penuh. Wow, lihat depan. Sama halnya dengan
Ernest Hemingway tadi. Kenapa dia menjadi depresi dan merasa hidupnya flat? Karena dia hidup dalam satu dimensi saja. Dia berpikir bahwa jika dia tidak menulis, dia akan mati. Dan memang betul. Faktanya manusia itu multidimensi. Kita masih bisa mengulik banyak hal dan mendapatkan kebahagiaan dari ambisi yang kita bangun. Wow, lihat. Look at this. Wow. Ini backlight gak ya? Nggak tahu ya. Sama halnya dengan diriku. Ambisiku mungkin menjadi seorang YouTuber dengan views yang seperti kemarin. Tapi kalau kita bicara soal multidimensi, sometimes kalau misalnya aku udah cukup menjadi YouTuber, kalau aku tidak memikirkan, kalau aku cuman berpikir bahwa ambisiku cuman jadi YouTuber, dan YouTuber itu ada suatu hal yang sangat-sangat rentan lah. Mungkin aku akan seperti Ernest Hemingway. Tapi kalau aku percaya bahwa aku bisa melakukan hal lain selain YouTube, ambisi kecil atau api kecil itu akan selalu terjaga dalam hidupku. Jadi ya itulah yang menurutku kenapa ketika pria itu bisa kehilangan ambisi dalam hidup. Dua skenario tadi. Dan solusinya yang bisa ku katakan adalah dengan berpikir secara multidimensi. Jangan hanya ketika kamu adalah seorang musisi, ketika kamu kehilangan tanganmu lah katakanlah, kamu jadi kosong hidupmu. Karena ketika menjadi seorang musisi, katakanlah gitaris lah, ketika kamu kehilangan tangan, kamu merasa kayak kehilangan hidupmu. Nah, itu kesalahan dari beberapa orang adalah ketika mereka menaruh semua hidupnya pada pekerjaannya, pada apa yang dia tekuni. Itu kebanyakan kesalahan orang. Atau kalau misalnya katakanlah kamu adalah orang yang kerja kantoran, kamu udah mulai jenuh, udah mulai nggak ada ambisi dalam mengejar pekerjaan itu, cari dimensi lain dalam kehidupanmu. Mungkin secara spiritual, secara sosial, itu memberikanmu ambisi kecil lagi atau spark dalam hidupmu. Oke? Kita udah sampai di titik apa ya, nggak tahu titik apa, pokoknya mungkin udah sampai sini aja. Kita berjumpa lagi di Caminante Day 64. Oke? Thank you.